Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Money from Crypto. Hari ini tanggal 18 Maret tahun 2022. Kita akan update kembali ya berita tentang cryptocurrency hari ini. Tapi sebelumnya kita akan lihat market cap crypto. Sekarang naik sekitar 1,07% ya, di angka 1,83 triliun dolar. Jumlah yang sangat fantastis ya. Kalau kita lihat secara umum naik biasanya udah bullish ya semuanya. Dilihat di sini ada 10 koin utama Luna aja yang turun sama BTC ya. Yang lain sinyalnya bullish semua. Dan ada yang menarik di 100 besar koin atau token menurut coin market cap. Di sini ada yang baru kita bahas kemarin, Bored Ape ya, klub ya. Nah, di sini dia berada di urutan 49. Jadi dia baru meluncurkan koinnya dan langsung masuk 49 besar dunia ya, atau koin di coin market cap dengan kapitalisasi pasar 2,3 miliar. Berarti komunitas si Bored Ape ya Club ini sangat luar biasa sekali ya. Baru dia itu listing tapi langsung masuk 100%, 100 besar, yaitu urutan 49. Kita lihat, kalian bisa beli di mana saja atau marketnya. Dan luar biasa sekali, ApeCoin ini naik 700% atau 7 kali lipat ya. Nah, sekali listing bisa dibeli di banyak market, ada di Binance, FTX, Uniswap, Coinbase. Nah, ini kalian hati-hati ya yang mau invest di ApeCoin ini. Karena ya biasa, ini masih FOMO seperti itu. Sehingga kalian jangan FOMO. Nanti kalau FOMO kena harga atas. Ini karena sudah naik 735%. Ini sudah tersedia di banyak sekali exchange. Kalau kalian mau di toko kripto pun juga sudah ada. Kalau kalian mau beli atau invest di sana. Nah, ini ya kabarnya ya. Jadi volume dari Bored Ape itu melonjak setelah ada peluncuran ApeCoin yang kita bahas kemarin persis ya, tanggal 17 Maret. Ya. Si Bored Ape ya Club ini telah mengalami lonjakan pada hari Kamis setelah peluncuran ApeCoin. Nah, volume penjualannya meningkat lebih dari 2 kali lipat hari sebelumnya. OpenSea menunjukkan peningkatan ya di volume si Bored Ape ya Club atau NFT-nya itu sebesar 1.600% ya di sini. Luar biasa sekali. Karena ini tidak bukan dengan ApeCoin ini kita akan bisa masuk ke banyak use case seperti itu. Karena ini juga akan menjadi token utama. Terus hari ini naiknya sampai 7 kali lipat. Punya popularitas, punya holder yang banyak, dan holdernya satu app kan sangat mahal sekali ya. Artis-artis juga, jadi mudah dikenali dan langsung hype. Tapi kalian kalau mau hold tokennya, wait and see dulu ya. Nah, selain Bored Ape ya Club ini volumenya meningkat, nah si Mutant Ape ya Club juga meningkat lebih mengerikan ini, hampir 1000 kali lipat ya, 970%. Dan
Bored Ape Kennel Club juga naik 8 kali lipat atau 852%. Nah, kalau ada koin yang diluncurkan dan banyak memiliki use case, apalagi si Ape Coin ini, wah, ini sangat banyak sekali yang ingin berinvestasi karena ingin akan menjadi lebih tinggi lagi supaya dia takut supaya nggak ketinggalan seperti itu. Selanjutnya berita terbaru datang dari Bit Digital. Nah, masa depan itu tampak cerah ya dengan ribuannya Bitcoin. Nah, Bit Digital ini kembali masuk ya di ranah permainingan. Dulu meskipun ada gangguan dari tindakan keras terhadap pengembangan Bitcoin di China, tapi dia mulai kembali lagi. Nah, perusahaan ini baru-baru ini melaporkan ya penurunan Bitcoin yang diperoleh setiap kuartal dari migrasi penambangannya ke tempat lain tuh. Dulu di Cina udah jaya-jayanya malah pindah gitu ya karena ada regulasi yang ketat dari negara Cina atau Tiongkok. Nah, sekarang kalau di Nasdaq itu kodenya BTBT ya, Bit Digital itu. Oke, selanjutnya ada kabar dari Plan B. Plan B ini kalau kalian aktif di Twitter adalah termasuk dia itu sering upload analisis teknikal dari Bitcoin ya. Nah, Bitcoin oleh Plan B ini diperkirakan bisa sampai 100.000 US per koinnya. Nah, dulu itu Plan B sudah memperkirakan 100.000 ya di tahun 2021, tapi nggak pernah tercapai. Nah, di kuartal pertama 2022 ini bentar lagi akan berakhir. Nah, si Plan B ini tetap akan memprediksikan si Bitcoin ini malah sebaliknya. Jadi masih ada 2 tahun lagi untuk Bitcoin mencapai 100.000 US dollar per koinnya. Karena dari analisis teknikal si Plan B ini kalau kalian mau lihat mungkin ada 2 tahun lagi untuk mencapai 100.000 kata si Plan B ini. Selanjutnya datang dari Ethereum. Nah, Ethereum ini berhasil disandingkan atau di merger atau digabungkan dengan Clean Testnet ya. Ini adalah hal yang cukup positif yang bisa membuat si koin Ethereum ini atau ETH naik. Karena semakin banyak merging di berbagai blockchain, maka penggunaannya juga akan banyak juga. Selanjutnya datang dari PancakeSwap ya. Nah, PancakeSwap ini tokennya melonjak sebesar 20% setelah bergabung dengan Binance. Jadi token PancakeSwap ini naik 20% pada hari Kamis ya. Setelah bekerja sama dengan Binance. Jadi akan mudah terakses gitu. Kalau kita kan biasanya pakai Trust Wallet, terus kunjungi PancakeSwap dan segala macam. Nah, sekarang itu di aplikasinya Binance sudah bisa kalian akses PancakeSwap gitu ya. Nah, dengan kolaborasinya ini, PancakeSwap itu meluncurkan ya versi betanya di aplikasi selulernya Binance. Nah, bersama dengan wallet Binance, program beta ini itu memungkinkan usernya
PancakeSwap ini untuk membuat dompet sendiri, mentransfer dana dan menggunakan PancakeSwap semuanya di aplikasinya Binance itu. Nah, di sini karena Binance itu jutaan ya, 10 juta lebih aja di Play Store pendownload aplikasinya. Nah, ini makanya akan mudah diakses si PancakeSwap ini. Karena yang udah punya aplikasi Binance tinggal pakai gitu. Dan ini akhirnya membuat naik si CoinKick ini 20%, meskipun belum sampai ATH-nya dulu ya. Dulu kan 4 per koin itu bisa 42,59 dolar. Tapi sekarang tinggal 6 sampai 7 dolaran per koin. Selanjutnya secara mengejutkan ya, kita bisa senang dan bisa sebaliknya. Nah, secara resmi Ukraina ini menganggap aset kripto itu legal di tengah perang. Jadi Kementerian Transformasi Digital Ukraina ini mengumumkan bahwa negara Ukraina telah resmi melegalkan kripto setelah Presiden Zelensky ya, Volodymyr Zelensky ini menandatangani undang-undang baru tentang aset virtual menjadi undang-undang di tanggal 16 Maret kemarin. Nah ini tweetnya, Ukraina telah melegalisasi sektor kripto. Zelensky sudah menandatangani undang-undangnya. Jadi mulai sekarang pertukaran mata uang kripto asing dan Ukraina akan beroperasi secara legal dan bank akan membuka rekening untuk perusahaan kripto. Nah, ini merupakan langkah penting menuju pengembangan pasar virtual aset di Ukraina. Nah, ini kita harus senang, kita juga harus bersedih. Sedih karena Ukraina itu masih berperang dengan Rusia, tapi kita juga bisa senang karena akhirnya kripto itu salah satu aset atau bantuan yang bisa kita lakukan kepada negara yang sedang berperang. Udah berperang aja bisa membantu seperti itu, apalagi kalau kita gunakan di kehidupan yang normal seperti itu ya. Mungkin dunia juga akan mulai membuka matanya untuk lebih memperhatikan kripto ini ya. Setelah kemarin Venezuela sudah, sekarang Ukraina yang secara mengejutkan ya melegalkan kripto. Oke, selanjutnya datang dari CryptoBiz ya, yang dikutip dari atau dilansir dari Cointelegraph. Nah, ini kita suatu saat nanti atau dalam waktu dekat akan ada karir-karir baru atau pekerjaan baru di dunia kripto ini ya. Jadi perusahaan seperti Visa, Nomura Holding ini mendirikan departemen kripto khusus karena mereka terus merangkul aset digital. Jadi kalau perusahaan seperti Visa itu pokoknya berpikirnya jangka panjang seperti itu ya. Jadi perusahaan-perusahaan ini mulai akan meng-hire pekerjaan-pekerjaan terkait dengan kripto. Apakah kalian berminat? Nah, silakan ya, nanti kalian pelajari sendiri atau riset sendiri pekerjaan-pekerjaannya. Jadi mungkin nanti akan ada sarjana kripto gitu ya. Oke, lanjutnya datang dari Rusia. Bank terbesar Rusia akan menerbitkan aset keuangan digital. Nah, bank terbesar Rusia atau ini ya, Sberbank, SBERBANK, Sberbank akan segera mulai menerbitkan dan menukar aset keuangan digital atau digital financial asset gitu ya. Bank mengumumkan di hari kemarin ya, hari Kamis, bahwa perusahaan itu akan dapat melakukan transaksi pada platform blockchain 1 bulan setelah pengumuman itu dibuat. Berarti bulan April ya, udah bisa melakukan transaksi di platform blockchain. Nah ini Rusia juga ikut-ikut nih. Nah, Sberbank
mendapat lampu hijau dari Bank Sentral Rusia sebulan setelah Atomis Rusia itu diizinkan untuk menukar aset digital. Ini dari Reuters ya, dilansir atau dikutip dari Reuters ya. Nah, perpindahan aset digital terjadi di tengah invasi Rusia ke Ukraina. Nah, saat Barat merespon dengan sanksi ekonomi yang ketat terhadap negara Rusia ini. Jadi pengumuman Sberbank ini berbicara tentang kemungkinan manfaatnya bagi pasar. Nah, perusahaan akan dapat mengeluarkan digital financial asset tadi mereka sendiri. Jadi mereka bisa mengeluarkan koin mereka sendiri dalam tanda kutip ya, yang akan memungkinkan mereka untuk menarik investasi pasar. Nah, ini mereka ingin menarik pasar dana-dana yang idle atau menganggur itu supaya invest di mereka. Nah, ini selain Ukraina berarti Rusia juga mulai terbuka ya untuk digital asset ini atau digital financial asset. Ya memang kayak apa ya istilahnya, kita itu bingung ya mau senang atau susah. Mau senang kok mereka sedang berperang, kalau kita mau susah kok ternyata adopsi kripto mulai lebih baik atau lebih cepat. Nah, semoga ini ada hikmahnya ya untuk para holder kripto. Nah, selanjutnya ada dari SignMine. Nah, dia mengenalkan cara baru untuk menambang kripto gitu ya. SignMine atau tokennya itu Shine, itu adalah operasi penambahan kripto tokenize yang memungkinkan siapa saja untuk menuai keuntungan ya dari penambangan kripto pada titik harga berapapun. Nah, terlepas dari pengetahuan atau pengalaman mereka tentang kripto. Kalau sekarang kan biasanya dengan mekanisme proof of work itu banyak miner yang pakai banyak GPU yang RTX itu ya, yang 3090, 3080 sehingga supply dari GPU itu menipis dan harganya mahal sehingga konsumen umum biasanya untuk main game itu malah dia nggak dapat. Nah, ini ShineMine ini datang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pasar kripto akan tetap ada, diposisikan sebagai ekonomi masa depan, sementara investor itu berspekulasi tentang nilai aset dan use case-nya. Nah, ini salah satu peluang yang lebih nyata itu berasal dari memberdayakan blockchain itu sendiri ya. Nah, ini dilakukan dengan menyediakan daya komputasi melalui penambangan untuk memvalidasi transaksi dengan imbalan mendapat imbalan gitu ya. Nah, setiap orang itu berhak akses ke mining ini dan punya kesempatan. Nanti si ShineMine ini akan membuat mining itu untuk for everyone, untuk semua orang. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana mekanismenya yang akan dia lakukan itu. Terus yang terakhir, berita datang dari GameStop. Nah, dia mengatakan akan meluncurkan NFT pada akhir Juli. Nah, kalau kalian tahu GameStop itu ya, dia itu retailer atau pengecer video game, nanti ingin bermitra dengan Immutable X ya untuk membangun NFT-nya. Immutable X itu salah satu koin atau token ya yang sudah dibahas di channel ini. Silahkan kalian searching di coin recommendation ya. Nah, GameStop ini mengatakan akan meluncurkan market atau pasar NFT di akhir Juli. Nah, di bulan Februari sendiri GameStop ini sudah
punya stok meme-nya ya, mengatakan dia itu akan bermitra dengan Layer 2, Immutable X, dalam rencana peluncuran NFT-nya. Dalam rilis pendapatannya, GameStop ini kemitraannya akan memberikan hingga 150 juta dolar dalam token IMX. IMX itu tokennya Immutable X ya, yang dapat dicairkan setelah mencapai jumlah tertentu. Nah, GameStop juga mencatat mereka akan memperkerjakan banyak orang di kuartal 4 dengan orang yang berpengalaman di bidang game blockchain, e-commerce, dan teknologi. Nah, ini semakin banyak ya yang masuk ke pasar NFT, semakin banyak adopsi blockchain. Oke, mungkin untuk berita hari ini cukup itu dulu ya. Kita akan kembali lagi besok di hari Sabtu ya, tanggal 19 Maret 2022. Semoga informasi yang kita berikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.